Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkumpul di Zoom meeting hari ini, yang dimana kita akan membahas tentang tema fintech dalam mata kuliah finansial teknologi yang diampu oleh dosen pengampu kita, Ibu Dr. Fitri Santi. Untuk subbab yang pertama, bank perlu memikirkan kolaborasi daripada persaingan kepatuhan yang akan dijelaskan oleh Irfan Alfandi. Kepada Irfan dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Irfan Alpandi dengan NPMC 1B021066. Di sini saya akan memberikan materi tentang bank perlu memikirkan kolaborasi daripada kompetisi. Industri keuangan telah mengalami perubahan besar selama beberapa dekade terakhir. Sebelumnya bank tradisional mendominasi inovasi dan layanan keuangan. Namun saat ini perusahaan fintech kecil menjadi kekuatan inovasi utama dalam industri ini. Nah, dalam materi ini saya akan menjelaskan mengapa kolaborasi antara bank dan perusahaan fintech merupakan pendekatan yang lebih baik daripada persaingan, serta mengapa teknologi API menjadi faktor penting dalam evaluasi ini. Perubahan industri keuangan, pada awalnya bank tradisional menguasai inovasi dan layanan keuangan. Saat ini perusahaan fintech kecil memiliki inovasi dalam berbagai aspek, seperti teknologi tanpa kontak, dompet digital, dan mata uang kripto. Nah, peran teknologi API atau Application Programming Interface adalah alat yang memungkinkan perusahaan fintech mengintegrasikan teknologi inovatif ke dalam layanan keuangan. API memberikan fleksibilitas yang memungkinkan pengembangan solusi yang lebih cepat dan pengalaman penggunaan yang lebih baik. Keuntungan kolaborasi dari hal tersebut adalah bank tradisional memiliki sejarah panjang dalam industri keuangan dan fondasi yang kuat. Perusahaan fintech membawa inovasi, kecanggihan, dan kemampuan untuk fokus pada segmen industri yang sangat khusus. Kolaborasi antara keduanya memungkinkan bank untuk memperluas layanan dan perusahaan fintech mendapatkan akses ke pelanggan bank. Dukungan dari pemerintah mendukung perusahaan fintech dan berupaya menciptakan standar API terbuka dalam industri perbankan. Meskipun ada tantangan dalam membuka data transaksional bank, kolaborasi ini diharapkan terus mendorong inovasi. Jadi kolaborasi daripada persaingan merupakan pendekatan yang lebih baik dalam memajukan industri keuangan. Bank tradisional dan perusahaan fintech memiliki potensi besar untuk memanfaatkan kekuatan masing-masing dari kedua belah pihak. Kolaborasi ini akan membawa industri ini ke tingkat yang lebih tinggi dalam era keuangan digital. Baiklah, itu materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Irfan Alfandi yang telah menjelaskan sebab bagian bank perlu memikirkan kolaborasi daripada persaingan kepatuhan. Selanjutnya kepada yaitu subbab global adalah kuncinya yang akan dijelaskan oleh saudari Sita. Kepada saudari Sita, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya Siti Restiani dengan NPM C1B021119 akan membahas materi selanjutnya. Kepatuhan global adalah kuncinya setiap financial teknologi yang mana wajib membangun layanan yang aman dan terpercaya terlepas dari geografi dan undang-undang setiap negara yang memiliki peraturan keuangan masing-masing berdasarkan budaya, sistem keuangan, dan pengalaman sejarahnya yang berbeda. Hal yang harus dilakukan financial teknologi yang pertama adalah harus dapat memahami setiap susunan regulasi lokal. Amerika Serikat, pasar tunggal dengan peraturan yang kompleks dan bertingkat regulasi keuangan di Amerika Serikat itu masih sangat terfragmentasi dibandingkan dengan negara-negara Eropa dan Asia, di mana sebagian besar yurisdiksi hanya memiliki satu regulator bank. Contohnya, ketika Anda ingin memberikan saran dan pengelolaan investasi, Anda harus terlebih dahulu menentukan undang-undang negara bagian mana yang mungkin berlaku untuk klien tertentu. Lalu selanjutnya Eropa itu masih sangat
masih rumit, tapi dengan beberapa regulasi yang diharmonisasikan, pada tahun 2014, Eropa menerapkan mekanisme pengawasan tunggal yang dimaksudkan untuk menyelaraskan peraturan keuangan nasional yang berbeda dalam 27 negara Eropa. Di setiap negara, Otoritas Kompeten Nasional atau NCA mengawasi Bank Nasional dan penyediaan layanan keuangan. Jadi, jika ingin meluncurkan perusahaan fintech, maka Anda harus bekerja sama dengan NCA lokal dan peraturannya masing-masing. Selanjutnya Asia masih sangat terfragmentasi. Nah, Cina ini merupakan negara yang sangat teratur dalam hal sistem keuangan. Ada People Bank of China yang merupakan bank terbesar di Cina yang bertindak sebagai perbendaharaan. Lalu ada China Development Bank mendistribusikan modal asing dari berbagai sumber dan China International and Investment Corporation yang merupakan organisasi keuangan yang memperlancar masuknya dana asing. Lalu ada juga China Construction Bank yang meminjamkan dana untuk proyek pembangunan modal dari APBN. Kepatuhan lokal dan global membuat membeli atau bermitra. Setiap fintech memiliki tahapan proses layanan dan level yang mana Anda harus dapat menerapkan strategi yang tepat untuk mengelola proses setiap tahap pengembangan fintech Anda. Karena setiap langkah yang dipilih itu dapat memiliki implikasi yang besar untuk tahap selanjutnya. Kepatuhan terhadap peraturan di setiap negara ataupun wilayah itu menjadi keberhasilan pengembangan fintech Anda. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudari kita Ristiani yang telah menjelaskan bagian bab global adalah kuncinya. Selanjutnya saya sendiri, Dito Asri dengan NPMC 1B 021113 akan menjelaskan subbab saya mengenai lending atau modal di abad 21 inovasi terbesar. Seperti yang kita tahu bahwa sungguh mengejutkan sebenarnya bagaimana perbankan, itu merupakan salah satu industri yang terkuat, paling kuat, dan paling global, itu sebenarnya hampir sulit dipahami oleh 4/5 umat manusia. Namun jika dikatakan, jika bank sebenarnya belum dapat keuntungan dari meminjamkan kepada 5 orang miliar lainnya. Di tahun lalu, dalam buku putih Foundation Capital, diprediksi bahwa sebenarnya ada platform pinjaman pasar baru yang dapat menghasilkan pinjaman 1 triliun dalam 1 dekade. Kemudian di Amerika Serikat juga, kemampuan untuk membuka rekening bank, mendapatkan kartu kredit, atau memperoleh pinjaman untuk memulai membangun atau kehidupan bisnis, semuanya itu sebenarnya tergantung pada persetujuan biro kredit. Kemudian hampir setiap hari kebanyakan orang Amerika itu menggesek kartu kredit mereka setiap hari ya, untuk seperti belanja, untuk membayar tagihan, untuk jalan-jalan, dan lain sebagainya. Hampir banyak orang Amerika menggunakan kartu kredit itu hampir untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Kemudian banyak pengecer memiliki margin itu kurang bersihnya itu 5-10% mengambil dari pembayaran kartu kreditnya. Sekarang juga di saat ini, sistem perbankan saat ini juga tidak siap untuk melakukan tugas yang menantang dalam untuk beradaptasi dengan landscape digital baru. Dikarenakan sebagian besar bank ini masih menggunakan infrastruktur teknologi lama yang terpusat dan sangat tergantung pada cabang yang mahal. Meskipun sekarang sudah ada alat pembayaran yang lebih maju dan lebih menggunakan teknologi terkini, masih saja ada bank-bank yang menggunakan infrastruktur teknologi yang lama. Namun juga mengingat peran mereka itu cukup krisis dalam akhir-akhir ini, sehingga bakal sedikit beresiko mungkin bagi mereka ketika mereka ingin menggunakan teknologi terbaru, mungkin dikenakan dari sisi biayanya. Di biaya ini, bank sangat tergantung pada biaya dan denda yang rumit untuk menghasilkan uang, hingga sampai tidak perlu meminjamkan cadangan modal untuk mendapatkannya. Ada satu studi dari FDIC menunjukkan bahwa rata-rata konsumen akan membayar APR tersirat sebesar hampir 3.000% untuk cerokan ATM mereka sendiri.
sehingga ditotalkan bahkan biaya curugnya itu hampir 10 miliar lebih di Amerika Serikat. Mungkin di situ subbab saya yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya di subbab yang keempat, yaitu berikutnya di fintech, yaitu raksasa teknologi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Maulana. Kepada Saudara Maulana, saya persilakan. Eh, Baik, terima kasih pada moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ibrahim dengan NPM C1B0210072. Di sini saya akan menjelaskan tentang chapter 4, yaitu tentang fintech sebagai teknologi raksasa. Di sini membahas tentang inovasi fintech berupa identitas. Identitas adalah bagian kunci dari infrastruktur global yang menopang setiap elemen kehidupan kita. Seperti dikutip pada buku tersebut, karangan Susanne Christie dan Janos Berberis pada tahun 2015 diprediksi menjadi tahun penting ketika transaksi digital mengambil alih uang tunai dengan dua tren yang bertemu. Kemungkinan yang kita perlukan untuk bertransaksi hanyalah identitas kita, yang artinya kegiatan transaksi menggunakan identitas agar kegiatan transaksi berhasil. Hal ini bertujuan sebagai bentuk privacy atau keamanan dari sebuah fintech. Sistem identifikasi yang dimaksud seringkali melibatkan teknologi blockchain dan biometrik. Blockchain digunakan untuk menyimpan data identitas yang aman dan dapat diverifikasi. Sementara biometrik seperti sidik jari, pemindaian wajah, atau pemindaian iris mata digunakan untuk mengkonfirmasi identitas pengguna secara unik dan aman. Dengan cara ini, fintech dapat meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam proses identifikasi dan verifikasi yang sangat penting dalam transaksi keuangan online. Inovasi fintech, identitas ini mempunyai sifat pedang mata dua. Kenapa demikian? Apabila digunakan secara asal-asalan, maka akan terjadi kebocoran data yang merugikan penggunanya dikarenakan pencuri data tersebut bisa saja menggunakan data atau identitas korban untuk kegiatan kriminal, seperti halnya penipuan finansial yang mengatasnamakan korban, membuat akun palsu untuk menipu orang lain, serta melakukan transaksi ilegal yang mengatasnamakan korban. Maka dari itu, untuk penggunaan identitas ini perlunya kecerdasan berpikir jangka panjang, dan penggunaan dianjurkan untuk penggunaan sandi yang unik serta berbeda untuk setiap akun yang dimiliki agar pencuri tidak dengan mudah mengaksesnya. Mungkin untuk inovasi fintech ini tentang yang berupa identitas cukup sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Muhammad Ibrahim yang telah menjelaskan subbabnya yang berjudul berikutnya di fintech, yaitu raksasa teknologi. Tentunya kepada di subbab yang kelima, yaitu identitas menjadi bank dan non-bank, yang akan dijelaskan oleh Saudara Miftah Mahardika. Kepada Saudara Miftah Mahardika, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Sebelumnya, saya Miftah Mahardika Erlangga dengan NPM C1B021047 izin menjelaskan raksasa teknologi menjadi bank, bukan bank. Nah, jadi artikel yang ditulis oleh Eric van der Kleij atau mantan kepala akselerator teknologi level 39 atau juga Direktur Pelaksana ENTQ membahas potensi perubahan dalam industri layanan keuangan dengan penekanan pada raksasa teknologi seperti Facebook yang dapat berubah menjadi bank non-bank. Nah, jadi artikel ini dimulai dengan merayakan ulang tahun kedua sebuah perusahaan dan menggambarkan prediksi mengenai peran Facebook dalam industri finansial teknologi. Fokus utama adalah pada isu-isu kepercayaan konsumen terhadap lembaga keuangan tradisional dan bagaimana teknologi dan inovasi dapat mengganggu industri ini. Nah, jadi artikel ini juga menyoroti erosi kepercayaan terhadap perbankan retail dan menyatakan bahwa bank-bank telah menyimpang dari tujuan awal mereka untuk menjaga keamanan uang konsumen. Nah, hal ini disebut sebagai penyebab kekecewaan pelanggan terhadap merek bank mereka. Artikel juga menggambarkan bagaimana fluktuasi ini nilai Bitcoin berkaitan dengan ketidakpercayaan terhadap perbankan dan keuangan tradisional. Selain itu, artikel juga membahas potensi peran merek teknologi besar dalam layanan keuangan dan bagaimana mereka dapat bersaing dengan bank tradisional dengan menawarkan layanan yang lebih efisien. Potensi ini terutama terlihat pada Facebook yang memiliki akses ke data pengguna yang luas. Artikel ini juga menggambarkan konsep bank non-bank yang dapat berfungsi sebagai infrastruktur atau penyedia layanan di balik mereka, di balik merek non-keuangan yang terpercaya.
Nah, jadi artikel juga menyimpulkan bahwa teknologi akan memainkan peran penting dalam perubahan industri keuangan ini, dan pendatang baru akan belajar untuk menyediakan layanan yang kompetitif dan aman. Potensi untuk pembentukan jaringan transaksi yang besar juga dibahas, meskipun harus sesuai dengan skala yang memadai. Kesimpulannya begini, meskipun ada tantangan teknis dan regulasi, potensi perubahan besar dalam industri layanan keuangan oleh raksasa teknologi dan pendatang baru sangat mungkin terjadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudara Miftah Mardika yang telah menjelaskan subbabnya. Tentunya di subbab terakhir yaitu pengalaman pengguna UX di fintech yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pada dasarnya desain UX ini sebenarnya itu bisa disamakan menjadi uang yang sangat besar. Dikarenakan perubahan desain tombol itu dapat meningkatkan pendapatan tahunan pada pengecer online. Itu kalau nggak salah hampir bisa mencapai 300 juta dolar kalau dikumpulkan kurang lebih seperti itu. Dapat juga di dalam sebuah laporan yang akhir-akhir ini diterbitkan dari San Francisco menunjukkan peran penting desain dalam kesuksesan yang penting dan nilai kesuksesan startup dan teknologi baru yang digunakan. Solusi baru lebih sedikit tentang teknologi aktual dan lebih banyak mengenai tentang pengalaman dan serta nilai mereka ciptakan untuk pengguna atau user. Namun sayangnya banyak beberapa saat ini perusahaan fintech belum menggunakan UX ini secara maksimal untuk dalam perusahaan mereka. Padahal dengan menggunakan UX ini mereka belum tentu dapat mendulang kesuksesan baru serta mendapatkan keuntungan yang baru. Tujuan sebenarnya dari UX ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kepuasan pengguna dengan meningkatkan aksesibilitas, kegunaan serta fun atau kesenangan yang diberikan oleh interaksi antara pengguna dengan produk. Artinya misalnya produknya itu bersifat digital. Ya, terakhir untuk sifat keuangan memberikan tantangan khusus sendiri pada perancang UX dalam untuk merancang desain mereka sendiri. Lingkungan yang mungkin cukup ketat yang dimana membutuhkan keamanan dan perlindungan data serta klarifikasi yang kuat, serta autentikasi prosedur yang dimana dapat mengamankan prosedur UX itu dan juga perusahaan fintech itu sendiri. Baiklah, itu sekian dari subbab desain UX, pengalaman pengguna UX di fintech. Mungkin sekian yang bisa dapat kami sampaikan dari info 10 untuk bab 2. Itu saya minta maaf selaku moderator jika ada salah tutur kata. Pada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat malam.